Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha Miketz yang telah saya terjemahkan dari tulisan Rebbetzin Chana Bracha dalam rebetzinchanabracha.blogspot.com. Parasha Miketz, menyalakan sisi tergelap jiwa Anda. Terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan pasal 44 ayat 17. Pengantar, mengangkat dan menghubungkan yang terlantar. Parasha Miketz dibuka dengan pembebasan Yosef dari penjara. Nama Yosef artinya meningkatkan atau menambahkan. Status Yosef meningkat pesat dalam bagian Torah kita kali ini dari budak di penjara menjadi raja muda Firaun. Ketika Rachel menamai Yosef, dia berdoa dalam Kejadian pasal 30 ayat 24, mudah-mudahan Hashem menambahkan dalam kurung Yosef kepadaku seorang putra lagi, dalam kurung Ben Acher. Secara metafora, ini berarti Yosef memiliki kemampuan untuk mengangkat entitas duniawi yang telah terasingkan dalam kurung akhir dari inti ilahi mereka. Dalam Yosef, mereka didekatkan dan ditunjukkan sebagai sebuah manifestasi dari Hashem. Pesona Yosef mengacu pada jiwa orang-orang Yahudi dan penjara yang mana Yosef ditahan oleh tubuh fisik dan keberadaan material secara keseluruhan. Terkadang fisik membatasi kekuatan jiwa yang tidak terbatas, dan batas-batas keberadaan material menyembunyikan sumber ilahinya. Judul yang selanjutnya, kegelapan dunia yang sementara. Setelah akhir dalam kurung Miketz 2 tahun, terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 1, dia menyudahi kegelapan. Dalam Ayub 28 ayat 3. Hashem menentukan batasan waktu tertentu untuk dunia berada dalam kegelapan. Semua kegelapan di dunia, baik secara umum maupun secara individu yang berasal dari Yetzer Hara. Selama Yetzer Hara ada di dunia, maka kegelapan akan terus ada, seperti ada tertulis dalam Ayub pasal 28 ayat 3, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Segera setelah Yetzer Hara tercabut dari dunia, kegelapan akan berhenti dari dunia. Bereshit Rabbah parasha 89 Piskah 1. Cara keluar dari tenggelam dalam kegelapan adalah dengan bertahan terhadap ujian-ujian dari Yetzer Hara. Kemudian kita bisa mencapai tingkat dia menyudahi kegelapan, seperti tertulis dalam Ayub pasal 28 ayat 3. Sesegera mungkin setelah kita merasakan cahaya bersinar bagi kita dan kita merasakan kekosongan dari pengejaran hal duniawi, maka Yetzer Hara akan menghilang. Tujuan dari Yetzer Hara adalah untuk menggelapkan mata kita, agar kita tidak dapat melihat cahaya Hashem. Ini adalah arti dari Kitab Mazmur pasal 115 ayat 5, mereka memiliki mata tetapi mereka tidak melihat. Menggunakan mata mereka untuk kesenangan egois dunia ini, mencegah orang untuk melihat cahaya ilahi. Inilah maksud dari orang Yunani dalam tanda kutip yang menggelapkan mata Israel. Bereshit Rabbah parasha 2 Piskah 4. Supaya orang-orang Israel tidak akan melihat cahaya Hashem. Satu-satunya cara untuk memecahkan cangkang orang Yunani tersebut adalah dengan menyalakan lampu. Ini terambil dari Netivat Shalom, Parashat Miketz,
halaman 259F. Kita dikirim ke dunia ini untuk mengungkapkan kebaikan. Sifat material dari keberadaan dunia awalnya mungkin membatasi ekspresi dari sifat sejati kita. Tetapi kendala itu hanya bersifat sementara. Pada akhirnya, sama seperti Yosef menjadi penguasa Mesir, setiap orang Yahudi akan diperdayakan untuk mengungkapkan bagaimana keilahian yang tak terbatas itu dapat menembus keberadaan material fisik yang terbatas. Judul yang selanjutnya, Fajar Penebusan Yosef. Kata Miketz tidak hanya berarti di akhir, tetapi bisa juga menunjukkan di awal. Jadi, Miketz dalam bacaan Torah kita mengacu pada akhir 2 tahun terakhir dari penderitaan Yosef di Mesir, atau bisa juga mengacu pada awal 2 tahun menuju pencapaian kekuasaannya. Berdasarkan interpretasi yang pertama, Miketz mengacu pada tantangan paling sulit yang dihadapi Yosef di Mesir, sebelum fajar saat kegelapan menjadi paling kuat. Menurut penafsiran kedua, Miketz mengacu pada fajar penebusan Yosef. Judul yang terakhir, Menghadapi Tantangan Akhir Zaman. Zohar berbicara tentang Ketz le Yamina, ujung kanan, dan Ketz lismola, ujung kiri. Dalam Zohar bagian 1 nomor 63a. Ada sebuah hubungan antara keduanya. Tersembunyi dalam Ketz lismola saat-saat terakhir pengasingan adalah percikan-percikan Hashem. Menghadapi tantangan ini memanfaatkan energi ilahi dan membawa Ketz le Yamina, awal dari penebusan. Pengajaran ini berdasarkan In the Garden of the Torah, Lubavitcher Rebbe, Bacaan Torah Mingguan, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, volume 1, halaman 57 sampai dengan 61. Inilah konsep dari Mashiach ben Yosef, Talmud Babilonia Sukah 52a. Mashiach ben Yosef mendahului penebusan terakhir kita. Semoga transisi yang dialami oleh Yosef menjadi nyata bagi kita untuk lompat dari kegelapan pengasingan menuju Ketz Hayamim, terakhir dari penebusan. Sekian untuk Parasya kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Shalom.